Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar pelajaran matematika. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas mengenai pembulatan hasil pengukuran berat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari cara menghitung satuan pengukuran berat. Nah, kalau yang sekarang ini adalah pembulatan hasilnya. Jika kalian ingin melihat materinya, ini ada di halaman 108. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 108. Nah, halaman 108 ini ada materi pembulatan hasil pengukuran berat. Ibu tidak akan membahas semua bacaan yang ada di sini, tapi Ibu hanya akan mengambil contoh-contohnya saja yang insya Allah dapat mempermudah kalian dalam pengerjaan soal nantinya. Nah, di sini Ibu langsung mulai dari timbangan yang ada di halaman 109 ini. Nah, di sini ada sebuah timbangan. Timbangan ini dipakai untuk mengukur berat suatu balok mainan. Nah, di sini yang merah ini adalah balok mainannya ya. Nah, ini kita lagi melakukan pengukuran berat benda, tapi kita bulatkan. Nah, ketika mainan ini ditaruh di atas timbangan, panah yang ada di timbangan ini mendekati angka 1. Nah, untuk pembulatannya, jika terjadi seperti ini, kita lihat panah ini kan tidak pas ya, tidak pas ada di angka 1, tapi ada di di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, tetapi dia mendekati angka 1 panahnya. Nah, jika seperti ini, maka kita dapat membulatkannya itu menjadi 1 kilo berat si balok mainan ini. Kenapa? Karena kita lihat panah ini mendekati angka 1. Maka kita bulatkan ke angka terdekatnya, yaitu angka 1. Nah, kita lihat yang ada di sebelah sini. Ini angka 1 dan di sini ada angka 2. Jauh ya dari angka 2. Dan dia juga belum melewati batas yang ada di sini. Nah, kalau dia melewati batas di sini, nanti dia menjadi 2 kilo. Tapi kalau masih di sini dia 1 kilo. Karena dia sudah melewati batas yang ini ada 0. Sini ada batasnya. Nah, batas ini adalah 0,5. Nah, si batasnya ini panahnya melewati batas tersebut. Maka kita bulatkan ke angka terdekat yang paling dekat dengan panah, yaitu angka 1. Maka pembulatan pengukuran berat balok mainan ini adalah 1 kilo karena panahnya dekat dengan angka 1. Nah, kalau di sini cara gampangnya kita lihat panah ini dekat dengan angka berapa. Jika dia mendekatinya angka 1 berarti dia 1 kilo. Kalau dia panahnya ada di dekat angka 2 di sini, nah berarti dia menjadi pembulatannya 2 kilo. Itu cara gampangnya, si panahnya mendekati angka berapa. Nah, tapi selanjutnya nanti kita akan bahas yang tadi Ibu sempat bahas, jika melewati batas yang ini, yang di tengah ini ya. Nah, tiap tengah ini itu beratnya adalah bertambah 0,5. Nah, 0,5 kilo. Selanjutnya kita buka halaman 110. Ya, selanjutnya di halaman 110 juga di sini terdapat timbangan ya. Nah, sama di timbangan ini ada batas-batasnya juga. Ini ada 0. Nah, ini tiap batas itu nilainya adalah 0,5. Berarti kalau ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Nah, kalau kita panahnya ini saat menimbang melewati si batas ini, jadi dia
muternya searah jarum jam ya, dari sini, dari sebelah kanan ke kiri muternya. Nah, kalau dia melewati batas berarti dia semakin ke kiri. Kalau dia melewati batas di sini misalnya, atau di sini, atau di sini, atau di sini, itu kita bulatkan ke atas. Berarti kalau dia ada di sini panahnya, dibulatkan ke 1. Ada di sini, dibulatkan ke 2. Ada di sini, kita bulatkan ke 3. Dan ada di tengah sini, kita bulatkan ke berarti kalau bertambah ke sini jadi 4 ya. Ini kan 3,5 ini jadi 4, bukan 0 ya. Jadi kita bulatkan kalau sini ke 4. Nah, ini kalau tambah lagi muter ke sini ke 5, ke 6, jadi ditambahkan aja. Nah, setelah itu kita lihat contohnya di sini masih sama ketika mengukur sebuah balok mainan. Nah, di sini panahnya tidak pas ke angka 2 juga, ada di tengah-tengah. Tetapi dia melewati batas. Nah, ini batasnya. Dia melewati batas karena dia sudah mulai mendekati ke angka 2. Kalau dia ada di atas ini, itu dia belum melewati batas ya. Nah, kalau ini udah melewati batas ini, batas 0,5 ini. Nah, jika dia melewati batas dan dia dekat dengan angka 2, maka pengukuran si balok ini kita bulatkan menjadi 2 kilo. Nah, jadi seperti itu untuk pengukuran menggunakan timbangan. Kita lihat si panahnya mendekat ke angka berapa dan apakah dia sudah melewati batas yang ini atau belum melewati batas. Nah, kalau sudah melewati batas 0,5 dan mendekati angka yang lebih besar, maka dia dibulatkan ke atas. Tetapi kalau dia belum melewati batas, maka dia dibulatkan ke bawah. Kalau misalnya panahnya, misalnya ya, kita ada di sini nih, tengah sini. Nah, ini kan dia belum melewati batas ya, karena kalau melewati batas itu dia semakin ke kiri sini. Batasnya ada di sebelah sini. Nah, karena dia belum melewati batas, maka dia dibulatkan ke bawah, yaitu ke angka 1. Tapi kalau dia sudah melewati batas seperti panah yang ini, berarti dia dibulatkan ke atas, yang paling mendekati panahnya juga, yaitu angka 2. Seperti itu. Nah, tambahan penjelasan, tadi kan kalau panahnya ada di tengah-tengah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau panahnya pas di 0,5 ini? Nah, kalau panahnya pas di 0,5 ini, berarti kan dia menjadi misalnya 1, tapi panahnya ada di 0,5. Berarti dia kan nanti menjadi berarti 1,5. Nah, jika dia menjadi 1,5, kalau pembulatan satuan, kalau lebih dari 0,5 atau pas 0,5, maka dia dibulatkan ke atas. Berarti kalau misalkan pas di tengah, dia menjadi 2 kilo. Nah, kalau pas di tengah berarti kita bulatkannya ke atas. Selanjutnya, pembulatan ke satuan terdekat dalam satuan berat juga. Nah, selanjutnya di sini Ibu langsung saja, nanti kalian akan mengerjakan soal ini. Ini ada 5 soal. Nah, sebelum mengerjakan Ibu jelaskan satu persatu cara pengerjaannya. Yang nomor 1, ini tadi sudah dijelaskan, kalau dia melewati batas dibulatkan ke atas, kalau dia belum melewati batas maka dia dibulatkan ke bawah. Cara gampangnya kita lihat si panahnya ini mendekati angka berapa. Nah, kalau dia mendekati angka 3, berarti jawabannya 3 kilo. Kalau dia mendekati angka 4, berarti dia menjadi 4 kilo. Lalu bagaimana kalau di tengah-tengah sini? Tadi juga sudah dijelaskan, maka kita bulatkan ke atas. Nah, ini salah ya. Bukan cm nih, harusnya kilogram, karena berat. Kalau cm itu kan sentimeter, dia satuan panjang. Ini kilogram ya. Selanjutnya Ibu bahas cara pengerjaan nomor 2. Nah, nomor 2 ini seperti pembulatan-pembulatan yang sudah pernah Ibu jelaskan dan yang pernah kalian kerjakan juga, yaitu jika ini kan pembulatannya satuan terdekat ya, berarti yang berubah nanti satuannya, tidak puluhannya. Nah, jika komanya ini angka desimalnya itu dia 0,5 pas,
atau lebih, maka kita bulatkan ke atas. Tetapi kalau kurang dari 0,5, kita bulatkan ke bawah. Di sini Ibu kasih contoh, nanti kalian kerjakan yang ini. 27,3. Nah, si komanya ini kan apakah kurang dari 0,5, apakah pas 0,5, atau lebih dari 0,5. Nah, dia kurang dari 0,5 karena dia 3. Nah, karena dia kurang dari 0,5, maka kita bulatkan ke bawah. Maka si satuannya ini tetap ya, atau tidak bertambah kalau dibulatkan ke bawah menjadi 27. Nah, sekarang 27,6. Ini kurang dari 0,5, pas 0,5, atau lebih dari 0,5. Lebih ya, karena acuannya 0,5, ini 0,6, lebih besar. Karena lebih besar, maka satuan di sini, ini kan puluhan, ini satuan, maka satuan di sini bertambah satu angka atau kita bulatkan ke atas menjadi 28. Nah, di sini ada 6 ya. A, B, C, D, E, F, ada 6. Ini dilihat aja, ini ada 0,5, berarti satunya bertambah atau tidak. Ini ada 6, 3-nya bertambah atau tidak. Ada 3, 2-nya bertambah atau tidak. 0,7, 6-nya bertambah atau tidak. 0,8, 5-nya bertambah atau tidak. 0,2, nah ini ratusan. Satuan terdekat, ratusan, puluhan, satuan. Satunya yang berubah ya. Nah, jika 0,2, satunya bertambah atau tetap. Itu cara pengerjaan nomor 2. Selanjutnya, ini nomor 3. Nah, nomor 3 ini berat badan ya. Ada berat badannya Ali. Ali menimbang berat badannya, hasilnya terlihat pada gambar. Kira-kira berapa berat Ali? Nah, kita lihat pembulatan, ini pembulatan. Nah, di sini panahnya, ini yang panahnya berat ini, ada di dekat angka 20. Nah, ini batasnya ya, yang tidak ada angka ini adalah batasnya. Dan setelah batas ada angka 30. Sama seperti timbangan balok ini. Kalau misalnya dia belum melewati batas, berarti dibulatkan ke bawah. Kalau sudah melewati batas, dibulatkan ke atas. Dan cara yang lebih mudahnya lagi, dilihat saja si garis panahnya itu deketnya, paling deketnya ke angka berapa. Maka itu jawaban dari pembulatan berat badan Ali. Selanjutnya ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini ada 6. Ini diminta untuk dibulatkan ke satuan terdekat. Oh, ini adalah tentang tinggi badan siswa. Oh, ini salah ya soalnya ya. Berikut ini data tentang tinggi badan. Seharusnya adalah berat badan. Ini salah ini. Bukan tinggi badan, tetapi berat badan. Nah, kan di sini angkanya 30 ya. Kalau tinggi 30 kecil sekali, berarti segede penggaris. Ini salah juga nih, bukan sentimeter, tapi kilogram. Nah, kalau berat badan 30 kg untuk anak kelas 6 ini wajar ya. Kalau tinggi badan salah. Nah, ini soalnya salah, seharusnya berat badan, dan berat badan ini satuannya harusnya kilogram. Di sini sudah benar nih hasil pengukuran berat badan. Ini sama seperti yang sebelumnya, kita lihat aja. Ini satuannya kan 5. Setelah 5,4, apakah ini kurang dari 0,5, pas 0,5, atau lebih dari 0,5? Kalau kurang, berarti tidak bertambah 5-nya, tetapi kalau lebih atau pas, 5-nya bertambah. Nah, ini ada 0,5, 2-nya bertambah atau tidak, 0,6, 5-nya bertambah atau tidak, 0,7, 9-nya bertambah atau tidak. Nah, ada 0,3, 3-nya bertambah atau tidak, dan ini 0,5, 9-nya bertambah atau tidak. Yang dibulatkan adalah satuannya. Kalau dia bertambah berarti bertambah satu angka ya, lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada nomor 5 nih yang terakhir. Nomor 5 di sini
ayah memanen mangga yang ditanam di kebun belakang. Mangga hasil panenan ditimbang dan hasilnya terlihat seperti pada gambar. Berapakah pembulatan hasil pengukuran berat kesatuan terdekat? Nah, kesatuan terdekatnya dulu. Kita lihat di sini si panahnya, kita pakai cara mudah aja langsung. Panahnya mendekati angka berapa? Kalau kalian sudah temukan dia mendekati angka berapa, langsung kalian tuliskan berapa angkanya. Setelah kalian dapatkan angkanya, nah tinggal kalian bulatkan ke puluhan. Misal, ini misal ya, misalnya beratnya ibu temukan ternyata 46 kilo. Pembulatan beratnya, pengukuran berat ke satuan terdekatnya ternyata 46 kilo. Dia panahnya dekat dengan 46. Jadi kalian kalau untuk pengukuran kesatuan terdekat langsung lihat aja panahnya mendekati angka berapa. Misalnya 46 kilo. Jika kalian sudah dapat 46 kilo, selanjutnya yang B ini kalian bulatkan ke puluhan terdekat. Berarti di sini yang B yang berubah adalah si angka 4-nya karena dia puluhan. 46 ini satuannya lebih dari 5 ya. Berarti nanti dibulatkannya menjadi 50 kilo. Nah gitu. Jadi untuk yang A itu nanti kalian lihat aja panahnya dia lebih mendekat ke angka berapa. Lalu untuk yang B-nya kalian bulatkan dari hasil temuan angka yang kalian jawab di poin A. Seperti itu. Itulah penjelasan Ibu mengenai contoh soal yang akan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan kalian mulai mengerjakan, disalin di buku tulis. Untuk pembulatan tidak usah menggunakan cara, langsung dijawab saja. Soalnya nggak usah ditulis. Kalian boleh langsung nulis jawabannya. Misalnya nomor 1. Nggak usah kalian gambar ya. Misalnya nomor 1, berat bola mainan berapa? Satu lagi, berat balok mainan berapa? Langsung ininya aja yang kalian tulis. Tidak usah digambar. Nomor 2 juga sama, langsung A, B, C, langsung pembulatan di sampingnya. Nomor 3 juga langsung jawaban berat alinya aja berapa, dan seterusnya. Ini berarti dibikin tabelnya. Dan yang nomor 5 juga langsung saja dijawab. 5A jawabannya berapa dan 5B jawabannya berapa. Sekian untuk penjelasan matematika kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskannya. Jika kalian masih kurang paham, silakan bertanya melalui WhatsApp pribadi. Nah, mari kita tutup penjelasan kali ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.